Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nawawi. Di video kali ini, di pertemuan kali ini saya akan membuat video yang mana video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemrograman multimedia. Materi yang akan saya bahas di pertemuan kali ini yaitu mengenai pembangunan sistem learning berbasis web. Latar belakang. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-learning yang berkembang pesat belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran secara umum di Institut Teknologi Budi Utomo. Sebagian mahasiswa tidak melakukan pembelajaran ketika dosen beralasan tidak hadir. Kebutuhan soal untuk latihan di luar kelas. Identifikasi masalah. Media komunikasi yang ada dan telah dipergunakan masih terdapat kekurangan, sehingga tak jarang mahasiswa atau mahasiswi masih merasa kesulitan dalam mendapatkan materi yang diberikan. Jadi media yang telah kita gunakan saat ini seperti WhatsApp itu masih terdapat kekurangan kekurangannya di sini ketika kita diberikan soal oleh dosen yang dikirim ke si ketua kelas, terus ketua kelasnya mengirim ke grup WhatsApp. Nah, di situ kan banyak teman-teman yang gabung di grup juga. Nah, tak jarang teman-teman kita yang telat buka grup terkadang suka terlewat atau materi yang diberikan sebelumnya itu suka tertutup oleh chat-chat teman-teman. Jadi terkadang banyak teman-teman yang masih bertanya-tanya, kita ada materi apa sih, kita ada tugas apa sih. Nah, itulah kekurangannya. Makanya diharapkan dengan dibangunnya sistem e-learning ini bisa memudahkan teman-teman untuk memperoleh materi yang diberikan atau tugas yang dikirim. Terus dosen merasa kesulitan ketika mendistribusikan materi atau tugas apabila tidak masuk. Nah, dengan adanya sistem e-learning ini, jadi si dosen bisa membuat sebuah tugas atau materi langsung di aplikasi ini atau media ini. Jadi tidak perlu membuatnya dulu kemudian dikompil dijadikan PDF terus dikirim ke sebuah grup seperti grup WhatsApp gitu kan. Jadi dengan adanya media ini si dosen bisa langsung membuat sebuah tugas di sistem learning ini. Tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk memudahkan mahasiswa masih memperoleh materi atau tugas yang diberikan. Terus memudahkan dosen dalam memberikan materi atau tugas apabila tidak masuk. Landasan teori. Apa itu e-learning? E-learning. E-learning menurut Danglin Early, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa atau mahasiswa dengan menggunakan internet atau media jaringan komputer lainnya. Jadi dengan menggunakan e-learning, kita belajar itu tidak terpaku oleh ruang dan waktu. Artinya dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses materi-materi yang telah diberikan. Jadi dengan adanya media ini tidak ada alasan kita untuk tidak belajar. Mengapa e-learning? Seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya e-learning ini sangat fleksibel, artinya kapanpun dan dimanapun kita selalu bisa mengakses bahan ajar yang telah diberikan. Artinya ketika kita tidak mengikuti pelajaran-pelajaran secara konvensional, maka kita bisa mengikuti pelajaran atau bisa melihat histori-histori yang telah di-upload di media ini sesuai dengan era digital. Seperti yang kita ketahui saat ini semuanya serba digital. Jadi tidak ada alasan. Artinya kita masih sangat ketinggalan banget ketika kita tidak memanfaatkan media yang sudah berkembang saat ini. Contoh kecilnya kita dari mulai makan minum saja kita udah serba digital saat ini.
Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan media e-learning sebagai media pembelajaran. Terus analisis pengguna. Untuk analisis pengguna ini, jadi di sini ada pengguna yang berhak menggunakan media e-learning ini. Di sini ada admin. Admin ini dia berhak mengakses aplikasi ini melalui alamat IP komputer server. Admin mendapatkan masing-masing username dan password untuk dapat mengakses aplikasi. Admin yang sudah bisa masuk ke aplikasi dapat mengelola data aplikasi untuk kebutuhan dosen dan mahasiswa. Terus di sini ada dosen. Dosen juga harus melakukan sebuah login terlebih dahulu. Jadi hak akses yang diperoleh oleh dosen yaitu mengenai upload materi kuliah, tugas, kuis, dan memberikan nilai. Terus di sini ada mahasiswa. Mahasiswa ini mempunyai hak akses di mana menerima sebuah materi, mengikuti tugas, dan mengikuti kuis, serta mengirimkan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh oleh si dosen. Pemodelan proses ini yaitu mengenai alur-alur atau hak akses yang diperoleh oleh si mahasiswa. Di sini ada pertama, ketika si mahasiswa mau mengakses media ini, si mahasiswa itu harus login terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu. Kalau sudah berhasil login, dia akan dihadapkan sebuah menu-menu yang nantinya bisa dipergunakan oleh si mahasiswa. Di sini seperti ada pilih menu. Menunya itu ada download materi, download soal, download jawaban, upload soal. Kemudian si upload soal ini bisa dilakukan penyimpanan jika sudah selesai, artinya dikirim. Nah, kalau masih terdapat kesalahan, si mahasiswa itu diperbolehkan melakukan sebuah editing. Sesudah selesai maka bisa di-save kembali, kemudian selesai. Terus di sini ada pemodelan proses, yang di sini flowchart dosen. Untuk dosen juga sama, harus login terlebih dahulu. Kemudian di sini dihadapkan dengan menu. Untuk menemunya itu ada upload materi, upload soal, upload jawaban. Nah, untuk jawaban ini berfungsi ketika pembahasan jawaban atau pengawasan soal-soal yang terdahulu sudah diberikan kepada mahasiswa. Artinya di sini ada pembahasan ulang untuk memberitahu bahwa jawaban-jawaban yang benar ini si dosen itu menguploadnya di sini. Kemudian di sini ada download jawaban. Download jawaban ini berfungsi untuk ketika si dosen mengirimkan soal kepada mahasiswa dan mahasiswanya mengirimkan sebuah jawaban, maka di sinilah si dosen melakukan sebuah download. Kemudian di sini untuk melakukan pengiriman materi, terus soal dan jawaban-jawaban koreksi di sini ada di menu ini. Kemudian dikirim dan bisa dilakukan sebuah editing, delete di menu ini. Kemudian pemodelan proses untuk flowchart admin. Untuk admin ini hak aksesnya yaitu sama, harus melakukan sebuah login terlebih dahulu, kemudian dihadapkan dengan menu. Nah, menu-menu yang diperoleh oleh admin yaitu di sini tambah data-data, itu bisa berupa data-data mahasiswa, data pokoknya yang berhubungan dengan mahasiswa dan dosen. Di sini bisa melakukan sebuah editing juga, terus hapus, terus pengiriman jika sudah selesai, penyimpanan jika sudah selesai. Nah, pemodelan proses di sini ada struktur navigasi. Struktur navigasi ini merupakan gambaran dari sebuah tampilan media e-learning yang dibuat. Di sini indeks yaitu tampilan utama ketika sebelum melakukan sebuah login. Di sini bisa mengakses sebuah menu-menu ini. Di sini ada home, e-learning, berita, agenda, profil lembaga, kelembagaan yaitu tentang mengenai informasi kampus. Terus di sini hubungi kami yaitu tentang kontak-kontak yang dimiliki oleh kampus. Di sini untuk mengakses media e-learningnya sendiri harus melakukan sebuah login terlebih dahulu, kemudian dia akan dihadapkan dengan sebuah dashboard. Di sini ada untuk menunya ini
eh, menu yang tampilannya sidebar itu ya. Menu yang tampilannya sidebar, terus di sini ada dashboard. Dashboard itu merupakan menu utama ketika dia kembali ke menu utama, tapi bukan logout ya. Terus di sini ada materi baru, yaitu materi-materi yang baru dikirimkan dan eh, belum dibuka oleh si si mahasiswa. Ini kelebihannya dari sistem e-learning ini, artinya kita tidak ada alasan untuk tidak tahu. Jadi di sini ada pemberitahuannya. Jadi nanti di sini ada notifikasinya, ada berapa materi yang belum dibuka. Terus di sini juga ada soal terbaru. Jadi soal-soal terbaru juga di sini ada. Nanti ada berapa berdasarkan mata kuliahnya ya. Di sini nanti ada jumlah eh, soal yang belum dikerjakan. Di sini nanti ada notifikasinya. Terus materi sebelum menjadi nanti terpisah antara materi yang udah selesai dan udah dibaca itu yang sama yang belum, nanti di sini udah ada terpisah nanti di sini. Yang sudah dibaca nanti ada di sini, yang baru masuk itu di sini. Untuk soal itu yang udah dikerjakan udah selesai dan dilakukan sebuah pengiriman, ini nanti adanya di menu ini. Yang belum dikerjakan itu di sini. Nah, ini kelebihannya dari sistem e-learning yang dibuat. Eh, Selesai. Itulah presentasi dari materi yang saya buat, yaitu tentang pembangunan sistem e-learning berbasis web. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.